Saya minta pendapatnya Jenderal Ugro Seno dulu. Pak Ugro, ini sudah 8 tahun, artinya kasus ini dalam tanda petik ya harusnya sudah lama selesai. Tetapi kalau dari kacamata polisi, apa sih yang membuat kasus ini bisa berlarut-larut? Sengaja dibuat berlarut-larut karena menyimpan sebuah misteri atau apa kira-kira, Pak? Ya, seharusnya tidak boleh berlarut-larut. Ya kan? Polri kan ada Kapolri, ada Wakapolri, Ya. ada Kabar Reskrim, Bapak Intelkam, ada jabatan Kapolda di situ, ada Kapolres. Jadi presiden juga ada, legislatif juga ada. Tapi mohon maaf, saya kadang-kadang dalam hati setelah pensiun ya juga hampir sama 10 tahun ya. Kenapa tidak ada yang perhatian terhadap 2 nyawa yang hilang yang terbang ke surga ini? Iya, iya. Ya kan? Saya hanya membayangkan kalau dua nyawa yang terbang ke surga ini bisa terbang ke Amerika pakai jet pribadi, mungkin dia lebih bahagia. Ya. Kasus yang berbeda ya itu ya? Iya, ini yang saya bayangkan. Jadi Iya. ini penyidikan terhadap pembunuhan tadi dikatakan sama Bang Risa tadi juga harus paralel berjalan. Kemudian kalau misalnya ada perkara yang dilaporkan dengan kecelakaan itu harus juga sama-sama paralel berjalan. Kemudian peristiwanya bisa itu pembunuhan, bisa pembunuhan yang direncanakan, bisa kecelakaan lalu lintas tunggal, bisa juga kecelakaan lalu lintas yang diarahkan kepada pembunuhan dan sebagainya. Ini harus dibentuk tim yang kuat. Dan independen. Dan udah perlu independen karena anggota yang dulu pemeriksa tidak bisa dilibatkan kembali. Ya. Dia akan menjadi objek dari tim independen ini. Ini harus dibuka secara tuntas. Kalau dikatakan sebagai kecelakaan lalu lintas, misalnya sekarang nih, polisi kalau ada perkara, biasanya kepolisian itu kan harus menyelesaikan perkara, namanya selera. Kalau kecelakaan tunggal, ada nggak penyelesaian perkaranya? SP3 kayak dalam bentuk apa atau kecelakaan tunggal? Siapa dulu yang datangi TKP, siapa yang mengukur bekas ban, bekas cat dan sebagainya. Kalau tidak ada SP3 berarti perkaranya belum selesai perkara lalu lintas. Dan kalau dinyatakan lalu lintas ternyata suatu saat 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun atau 30 tahun ada seorang mengatakan bahwa itu pembunuhan, kan memalukan institusi Polri. Ya. Jadi jangan berpegang bahwa ini pembunuhan murni, bukan. Ini kecelakaan lalu lintas murni. Jangan. Nah, kemudian kalau motif pembunuhan ini sebenarnya berangkat dari pertama kejadian. Dari kejadian ditemukan di TKP ini kan ada kejanggalan nggak di situ? Kalau ada kejanggalan ya arahkan dulu ke arah pembunuhan, dibuka kan dari awal sampai para terpidana ini melaksanakan putusan seumur hidup. Ya kan? Bayangkan aja ada orang yang diduga tidak bersalah berawal dari hakim Pak Eman ya. Hakim yang membebaskan Peggy. Mereka waktu itu usia berapa? Menjadi tersangka seumur hidup. Saya membayangkan ke 8 terpidana tadi, kalau mereka tidak salah proses, misalnya mereka tidak bersalah, kalau mereka bisa masuk Akpol, masuk akademi militer, masuk akademi kedinasan, hidup mereka lebih bagus. Jadi saya juga katakan korban ini juga harus kita perhatikan juga. Mereka ini sebenarnya korban apa, ini harus dibuka. Jadi ya sekali lagi saya mohon maaf kalau kita jangan terburu-buru mengatakan bahwa ini kecelakaan lalu lintas, tapi kita tetap berpegang seperti Mas Risa tadi ya. Ini arahnya tetap seperti pembunuhan. Apakah mungkin kasus pembunuhan dikatakan bahwa itu membebaskan cukup bahwa itu kecelakaan lalu lintas? Bukan hal yang mudah gitu loh. Ini persoalan yang cukup pelik yang membutuhkan orang-orang pinter lah kira-kira gitu. Baik, baik.